penasaran sama kuburan. Katanya kan rumah Abah ini dekat area kuburan, bener kan Mbak ya? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim pada kesempatan siang hari ini. Kang Hakim sedang berada di Kabupaten Sumedang ya teman-teman, dan akan bersilaturahmi kepada pemilik rumah mewah yang berada di tengah hutan bambu ini. Dan di depan kita ini tuh merupakan area Bendungan Jati Gede ya teman-teman. Kalau misalkan Bendungan Jati Gede airnya lagi pasang, ini airnya tuh sampai sini. Cuman sekarang ya habis musim kemarau panjang, jadi airnya belum pasang ya teman-teman, surut Bendungan Jati Gede itu. Namun beberapa bulan ke depan pasti bakal pasang lagi, bakal meluap lagi air Bendungan Jati Gede tersebut. Dan di sini ini ada sebuah batu ya teman-teman. Batu ini ya cukup unik, beda dari yang lain. Itu ada seperti bola matanya, seperti ikan yang terdampar atau gimana ya, seperti ikan yang terdampar gitu ya. Terus jadi batu. Terus di sini juga ini tuh bisa teman-teman lihat sendiri, ini banyak banget sandal dan juga sepatu. Jadi kalau misalkan air Bendungan Jati Gede itu pasang sampai sekitaran sini teman-teman, sampai sini tuh, itu banyak sandal, terus sepatu. Tuh ada sandal anak kecil juga ya teman-teman. Atau mungkin ya bekas kejadian tragedi bencana alam di Garut tuh kan, katanya itu di sekitaran Bendungan Jati Gede ini banyak mayat yang bergeletakan, korban jiwanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja deh menuju rumah mewah yang akan Kang Hakim tuju ya teman-teman. Dan saya ingatkan kepada para penonton yang belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Dan saya doakan juga yang selalu setia nonton video dari saya, semoga kalian semua diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya ya teman-teman. Ini suasananya seram banget, suara tongga itu nyaring sekali ya teman-teman. Abah, muli, tos, iya bah, tos ngalajukut, tos ngaritnya banyak. Nah itu ya, ada warga ya teman-teman yang baru pulang nyari rumput di sekitaran area Bendungan Jati Gede ini. Jadi ya kesini juga banyak yang mancing gitu ya, terus ngejaring ikan. Ini suara ininya nih, tonggernya bener-bener nyaring banget loh, nyaring sekali ya teman-teman. Dan akses jalan menuju rumah mewah tersebut itu masih tanah kayak gini nih, hanya bisa masuk kendaraan roda 2 saja ya. Sepertinya kalau roda 4 juga masuk, cuman ya kalau jalannya licin nggak tahu tuh, sulit juga ya, repot kalau misalkan masuk sini. Dan rumahnya itu mencil, menyendiri, nggak ada tetangga. Ini paling ujung loh. Dari perkampungannya, dari sana ke sini tuh berjarak berapa kilo ya? 1 atau 2 kilo kayaknya ada. Jauh banget. Nah itu lokasi rumahnya tuh teman-teman. Gentengnya udah kelihatan dari sini. Rumahnya itu mewah sekali pokoknya deh. Kalian nyesel kalau misalkan nggak nonton video ini sampai habis, sampai selesai. Dan juga dekat rumah mewah itu ada kuburan, ada makam keramat ya teman-teman. Wow, menyeramkan. Selain akses jalannya kayak gini,
banyak pohon bambu ya. Dekat kuburan juga, ini mah rumah paket komplit loh. Kenapa saya bilang paket komplit? Yang pertama rumahnya mewah, berada di tengah hutan, dekat bendungan Jati Gede, dekat kuburan, akses jalannya aja menyeramkan. Paket komplit seramnya gitu. Ya sudah pasti mungkin pemilik rumah mewah ini sering mengalami kejadian mistis yang istilahnya yang di luar nalar manusia gitu. Tuh bayangin aja sama teman-teman, jurang ya. Jadi kalau misalkan air bendungan tuh sampai mulut tuh sampai sini nih, nyampe ke sini juga. Nah ini posisi rumahnya ya teman-teman. Rumah itu sangat mewah sekali. Dan informasi yang Kang Hakim dapatkan juga, katanya ya di sekitaran aliran air Sungai Cimanuk ini pernah ada tragedi atau kejadian bocah yang tenggelam. Itu jasadnya itu atau mayat itu ditemukan udah dalam keadaan kembung kayak gitu ya. Terus juga ada yang lagi ngejaring ikan, katanya tuh ngejaring ikan di area bendungan Jati Gede sana, di belakang sana ya teman-teman, sampai meninggal dunia. Karena mitosnya bendungan Jati Gede ini ya waktu proses pembangunannya sih, hal goibnya itu katanya minta tumbalnya itu sampai segini nih, secanggem beas, canggem beras. Berarti berapa ribu orang yang bakal meninggal di bendungan Jati Gede ini. Tapi itu mah wallahu alam ya teman-teman, itu hanya mitos yang beredar di masyarakat sini sesuai kepercayaannya. Mungkin percaya ke yang namanya goib gitu, tahu karhun penunggu di bendungan ini. Program Sapras Desa Pawonang Kecamatan Jatinunggal, kegiatan pembangunan TVT ya teman-teman. Jadi kalau misalkan air Jati Gede, air bendungan Jati Gede meluap itu sampai sini nih, sampai sekitaran sini teman-teman. Itu kebetulan ya sekarang ya di depan kita ini adalah pertemuan dua muara sungai ya, Sungai Cimanuk, nggak tahu yang satunya lagi sungai apa, tapi yang jelas ini kalau misalkan airnya sedang meluap, ini sampai sini tuh. Di bawah sana tuh ada perahu juga ya teman-teman. Dan untuk lokasi rumahnya sendiri nih, ini rumahnya tuh, wah, rumahnya itu sangat mewah, megah ya kalau misalkan ukuran rumah di kampung. Terus rumahnya itu rumah klasik jadul. Dan di balik keindahan ini, di rumah ini itu dekat area pemakaman, dekat area kuburan. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini halaman rumahnya aja luas banget, terus indah sekali ya teman-teman tuh. Ada jukut juga nih, jukut Jepang ya namanya atau apa nih, rumput Jepang kalau misalkan di kampung tuh dibilangnya tuh ya. Terus spot rumahnya itu langsung ke area bendungan Jati Gede tuh, bisa teman-teman lihat sendiri. Wah, sungguh luar biasa sekali. Ini mah rumah idaman setiap orang ya teman-teman, rumah idaman. Saya juga pengen punya rumah seperti ini. Rumahnya juga klasik ya, desainnya itu klasik modern atau apa tuh ya. Jadi rumah jadul diaplikasikan apa kebangunan permanen kayak gitu ya. Biasanya kalau misalkan bentuk-bentuk rumah kayak gini tuh adalah rumah panggung teman-teman. Nah, nanti kita akan silaturahmi sama pemilik rumah mewah ini tuh. Jendelanya aja ya teman-teman, jendela rumah-rumah jadul tahun 1970-an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya teman-teman. Abah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi lagi sama Abah Asep selaku pemilik rumah mewah yang mencil tanpa tetangga ya Bah ya? Tidak ada. Oh, rumahnya tuh paling ujung. Abah gimana kabarnya, sehat Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya. Amin Abah ya. Dan kita juga masih diberikan umur sama Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersilaturahmi, sehat rohani, sehat jasmani ya Bah ya. Amin. Nah, ini teman-teman suasana rumah Abah Haji Asep. Wah, bagus sekali nih. Konsepnya itu rumah klasik jadul ya Pak ya. Jadul gitu. Abah, ini tuh kan penonton yang sebelumnya nih penasaran sama kuburan. Katanya kan rumah Abah ini dekat area kuburan, benar kan Pak ya? Betul. Kuburan peninggalan situs itu. Situs. Ya. Di sebelah mana sih Abah kuburannya? Di samping kanan. Di samping kanan. Boleh kita ke sana Abah?
Boleh Ayo silakan. diantar sama Abah. Ayo. Kebetulan abahnya juga habis melaksanakan sembahyang duhur. Ya, kalau misalkan umat beragama, umat Islam ya harus laksanakan sholat ya, Bah ya. Yang 5 waktu, jangan ngaku Islam tapi nggak pernah sholat gitu ya, Bah ya. Ini tuh kalau misalkan keluar rumah Abah Haji Asep, aduh, pokoknya suasananya dirindukan itu tuh teman-teman. Bendungan Jatigede, cuman sayang sekarang mah air sungainya lagi itu ya, Bah ya, lagi Surut. Jauh sekali. jauh ya, Bah ya. Iya. Oke. Di mana, Bah, posisi kuburannya teh? Sebelah sini. Boleh, yuk sama Abah sana. Oke teman-teman, kita menuju lokasi kuburan dekat rumah mewahnya Abah Haji Asep ya. Dan ini wah luar biasa, anginnya seperti mengundang banget gitu Bah ya. Besar begitu kita masuk sini nih teman-teman. Ini tiap hari kayak gini angin besar kayak gini Bah? Iya, tiap hari. Oh. Karena mungkin posisinya dari sebelah kiri kosong, dari depan kosong. Iya betul ya Bah ya. Dan ini juga kerendam ya Bah ya, kalau misalkan air bendungan pasang mah ya Bah ya? Iya, sampai di bawah sini. Sampai di bawah situ. Iya. Sangat dekat gitu dari rumah air. Jadi rumah Abah Haji ini, Abah Haji Asep ini dikelilingi bendungan Jatigede ya Bah ya? Iya. Oh ini situsnya. Bismillah. Assalamualaikum ya ahli kubur angtafi maqamin aminin nabi kalahikun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum wa ala ifadillahis solihin. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan air bendungan pasang itu sampai sini nih. Oke, ini Bah berarti. Kuburannya ya situs Cipawenang ya Bah ya. Banyak juga Bah yang peziarah ke sini, yang datang ziarah ke sini. Kalau bulan Maulud, ya bulan-bulan tertentu banyak Banyak yang ziarah ke sini. Bahkan dari luar kota juga Ada. dari luar kota atau yang asalnya putra daerah di sini tinggal di luar kota suka ziarah ke sini. Suka ziarah. Jadi emang bisa masuk mobil Bah ke sini? Masuk, cuman Jalannya masih tanah. licin gitu. Apalagi kalau misalkan musim hujan ya Bah ya. Enak gitu. Kalau dulunya ini tuh perkampungan bukan Bah? Bukan, di sini bukan. mah semuanya juga kebun. Kebun. Iya. Jadi dari dulu di berarti rumah Abah ini ya di tengah-tengah kebun gitu ya Bah ya? Tengah kebun, Bukan iya. hanya sekarang. Terus makom ini Ya. memang dulunya di bawah, terus ke rendam air. Oh gitu, jadi dipindahkan. Sekarang dibangun di sini itu hanya untuk para peziarah yang mau tawasul di sini. Ngelap barokah gitu ya Bah Iya, ya. kalau situsnya udah dipindah ke area Ciceri di sana. Oh gitu ya Iya. Bah ya. Oke. Dah, jadi cuman hanya ada satu makam ya Bah ya, situs Cipawenang. Kalau yang di sebelah sana mah kan ada pemakaman umum ya Bah ya. Iya, ada pemakaman umum di sana. Pas mau masuk ke rumahnya Abah Haji Asep ini. Iya. Abah yuk kita balik lagi deh Bah ke atas yuk, ngobrol di atas. Dan ini jalannya juga teman-teman, jalan menuju rumah Abah Haji dari makom itu kayak gini nih. Jembatannya itu jembatan alami ya Bah ya. Berarti air sampai sini ya Bah ya kalau misalkan. Oke yuk kita teman-teman ngobrol di atas yuk sama Abah Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti yang saya bilang ya teman-teman, ini halaman rumah Abah Haji ini ya luar biasa indah sekali, pokoknya mantep deh ya Bah ya. Pemandangannya sangat indah sekali dan kebetulan itu ada Kang WK Jurnal juga tuh, rekan konten kreator saya ya teman-teman. Jadi kita ngobrol sama Abah Haji yuk. Dan ini Bah yang mau saya tanya ini tuh,
kan waktu tahun 2017 nggak tahu 2018 ya Bah ya, Iya, pernah ada tragedi atau kejadian waktu bencana alam di Garut. betul. Kan betul, banyak mayat yang hanyut terus ada di Bendungan Jati Gede, itu tuh betul Bah? betul, iya. Iya, karena waktu banjir bandang di Garut itu Mm-mm. ngalirnya ke sini ke Jati Gede, ya otomatis mayat itu banyak di area sebelah sini. Oh gitu. Jadi yang hanyut dari Garut itu Oh, oh. pada kumpul di sini. Titiknya itu di dekat area rumah Abah ini. Di antaranya. Di antaranya. Tapi yang paling banyak ya sebelah Jati Gede yang baru datangnya Cimanuk. Oh gitu, pas Iya, Wado itu Bah. Iya. Itu ada berapa puluh mayat sih Bah yang mengambang di Bendungan Jati Gede? Kalau yang ditemukan itu ya cukup lumayan banyak, lebih dari 20. Lebih 20. Lebih dari 20. Itu kondisinya udah kayak gimana aja Bah? Terus yang ditemukan awal-awal ya mungkin masih keadaan utuh, tapi yang baru ketemu sekian hari ya mungkin kondisinya udah rusak. Udah Ada yang hancur. sudah membesar, perutnya membesar. Ya mungkin karena udah Rendam ada yang air ya? mungkin juga ikan yang ini Oh, lah. yang dimakan ikan gitu. Iya, mungkin karena udah busuk. Mm-mm. Terus banyak lah yang ini mungkin ke sini juga ada di antaranya karena Itu gimana Bah suasana malamnya tuh di rumah Abah? Kan ini rumah Abah mencil, dekat Iya. kebetulan dekat bendungannya juga. Itu gimana suasananya deh? Mencengkam atau gimana tuh Bah? ya kalau suasana sebelum ada itu ya memang Biasa aja. memang sepi. Ya bagi orang yang penakut ya mungkin takut, tapi setelah kejadian itu ditambah-tambah mungkin ya lebih mencekam gitu. Mencekam gitu. Lebih mencekam. Menegangkan gitu ya Pak ya? Menegangkan karena ya diantaranya kadang suara-suara kalau di posisi terpencil ini suara sekecil apapun kadang terdengar keras. Contohnya gimana? Kadang-kadang ada suka yang terdengar minta tolong atau teriak-teriak gitu. Yang ya mungkin apa itu suara dari kampung kedengaran ke sini atau seperti apa, Atau pokoknya ruh. suasana lah yang membuat kita Menakutkan gitu ya Pak ya? itu, iya. Jadi mungkin nggak tahu suara orang tapi kan dari perkampungan ke sini tuh cukup lumayan jauh ya Pak ya? Nggak mungkin masuk suara sampai ada orang yang minta tolong kayak gitu. Nggak tahu ruh yang meninggal atau gimana gitu ya Pak. Tapi Abah hanya berpikir positif. Iya. Ya udah, kita mah udah berbeda alam ya Pak ya? Betul, mudah-mudahan setelah ditemukan, setelah diurus di pulasara lah istilah di Islam itu, mudah-mudahan mereka sudah diterima iman Islamnya. Amin. Dan ditempatkan di sisinya. Amin ya Bah ya, benar ya Bah ya. Dulu ada kejadian yang anak kecil hanyut dari kampung. Dari kampung mana? Pawenang Bah? Dari kampung Pawenang ya. Karena musim hujan, karena hujan deras, terus anak nggak pakai baju ya mungkin lebih licin, jadi kecepatan hanyutnya lebih cepat. Akhirnya ditemukan di area Jati Gede di sini. Mayatnya itu? Mayatnya dalam kondisi sudah membengkak gitu. Udah berapa hari tuh Bah ditemukannya tuh? Kurang lebih 3 hari. 3 hari. 3 hari. Ya entah kenapa baru muncul 3 hari. Oh Mungkin gitu. kalau dihubung-hubungkan dengan mistik, ya mungkin lah, silakanlah itu mah. Gitu ya Pak ya? Saya nggak paham, pokoknya ditemukannya 3 hari kemudian baru ada ngambang dalam kondisi yang sudah membengkak, betul. Bahkan setelah itu juga ada yang suka menjaring ikan, yang lagi mancing yang gitu? menjaring. Menjaring. Padahal keseharian dia tuh menjaring ikan di sini, juga tenggelam.
ditemukannya beberapa hari kemudian. Oh gitu. Jadi ya kondisinya ya sudah mengembang juga sudah. Gimana, takut gak bah itu setelah ada kejadian itu di sini? Setelah ada kejadian itu ya memang setiap kejadian itu suasana malamnya atau saat itu juga ya otomatis lah kalau halusinasi atau terbawa ini suasana jadi kayak mencekam gitu. Menakutkan gitu ya Pak ya? Sangat menakutkan, cuman hanya beberapa hari karena saya sudah terbiasa di sini ya alhamdulillah lah. Kalau orang-orang mah mungkin takut ya Pak ya? Takut karena kejadian-kejadian karena terus tersebut. juga wajar Bah kalau misalkan ada tragedi-tragedi maut seperti itu. Betul. Ya yang pertama pasti mengerikan ya Pak ya. Iya, karena ruhnya itu katanya tuh masih gitu. gentayangan atau gimana gitu ya Pak ya. Tapi udah kesininya biasa-biasa aja nih Bah. Biasa-biasa. Itu selain itu Bah, Abah pernah nggak selama tinggal di sini mungkin mengalami hal mistis atau kejadian yang istilahnya di luar nalar manusia gitu Bah? Kalau dihubungkan dengan di luar nalar yang ini mah nggak begitu ini deh, yang saya yakinkan dan saya dibuktikan mah ternyata karena sehening dan suasana seperti sesepi ini, jadi kalaupun ada daun jati jatuh dari atas, seperti buta hijau yang melangkah ke tanah. Sangat keras sekali. Ternyata sudah beberapa kali itu saya perhatikan, ternyata itu daun jati aja yang jatuh. Daun jati yang ini Bah? Iya, karena kita punya pas itu ada jati nunggal sesuai dengan kecamatan jati nunggal gitu. Abah, tapi kan secara sadar kalau misalkan daun jati jatuh nggak mungkin suaranya bruk gitu kayak ya buto hijau. Mungkin karena yang sehening itu, suasana yang sangat sepi gitu di sini. Mencekam gitu ya Pak ya? Mencekam, ditambah dengan situasi halusinasi yang banyak dihubung-hubungkan lah dengan goib ya Pak ya, dengan mistis. Ternyata saya lihat hanya daun jati, tapi kedengarnya memang sangat keras sekali gitu. Terus kan ini sepanjang perjalanan menuju rumah Abah Haji nih ya Pak ya, itu kan banyak pohon bambu, kan pohon bambu itu terkenal ada aden-adennya kayak gitu. Pernah nggak Pak waktu mungkin Abah pulang malam atau gimana itu lihat? Ya kalau aden-aden mah kan katanya nampak mah enggak, cuman kalau ada suara atau kedengaran bau apa gitu ya suka ada gitu. Oh, aroma kayak gitu Mas tercium. Ya, kayak bau hampas kecap gitu apa gitu. Terus yang jelas mah kalau di bambu-bambu itu ada paling yang suka nampak ular bambu gitu. Ular bambu. Ya. Terus tadi juga saya melihat batu yang kayak bentuk ikan ya, kayak ikan yang terdampar terus jadi batu ada bola matanya kayak gitu itu tuh. Batu misterius tuh batu. Nanti mungkin Abah bisa lihat deh. Terus juga banyak itu banyak sendal sama sepatu. Iya. Terus juga di belakang rumah Abah itu kan ada area pemakaman umum besar ya Pak ya? Betul. Area pemakaman umum yang mungkin udah punya desa ya Pak ya. Pas akses ke jalan ke sini ya pasti kalau malam menyeramkan sekali Pak. Itu pernah nggak Pak? Misalkan pulang malam dari desa atau dari mana merasakan aura yang berbeda kayak ada yang ngikutin atau gimana gitu Pak? Sering karena jadwal saya keluar ke lembur itu malam Rebo, malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu. Itu ada pengajian. Oh pengajian. Ya. Jadi Abah rutin ikut pengajian? Iya, pengajian mah habis maghrib sampai isya, tapi terkadang kita ngobrol dulu, kadang pulang larut malam gitu. Jadi ya kejadian itu udah nggak ada ya udah nggak ada lagi lah. Udah terbiasa ya Pak ya. Udah terbiasa. Jadi ya mungkin ya teman-teman wajar. Jangankan hidup mencil kayak gini ya Pak ya, tidak jauh dari tetangga, kita aja hidup di perkampungan suka aja ada kejadian-kejadian istilahnya di luar nalar manusia ya Pak ya, seperti itu. Goib memang ada. Karena kita hidup berdampingan dengan yang namanya goib ya Pak ya. Oke Abah, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Ini udah berkenan Abah
saya diperkenankan untuk silaturahmi lagi sama Abah, diganggu lagi waktunya. Semoga Abah dan Ibu sehat selalu, berkah selalu. Amin, ya Pak ya. Kalau Ibu Hajinya sekarang di mana Ibu Hajinya? Lagi di dapur. Lagi di dapur. Ya biasa lah tugas ibu rumah tangga ya Pak ya. Oke teman-teman ya, selama Abah Haji Asep tinggal di rumah mewah ini, rumah yang paling ujung ya. Rumah paling ujung, kalau misalkan air bendungan Jati Gede lagi meluap airnya, itu dikelilingi bendungan ya Pak ya. Sangat dekat sekali. Dekat area pemakaman umum juga. Terus ya kejadian-kejadian mistis ya, pertama waktu kejadian tragedi di Garut ya Pak ya, ada bencana alam, banyak puluhan mayat yang mengambang. Itu terdengar ada suara yang minta tolong atau suara-suara aneh, suara yang menggigit kayak gitu ya Pak ya. Terus juga kan ya di sini kan namanya itu bendungan Jati Gede itu minta tumbal itu secanggem beras ya Pak ya. Betul kata Uga. Orang tua dulu gitu. Jadi kawalat ngerendam makam-makam keramat katanya gitu-gitu ya Pak ya. Jadi banyak pemancing atau misalkan yang ngejaring ikan itu pada meninggal dunia. Terus kalau misalkan Abah Haji pulang dari pengajian, dari perkampungan, biasa aktivitas ya ikut pengajian ya Pak ya. Jadi malam itu ya emang mengerikan ke sini, kalau kayak ada yang ngikutin atau gimana tuh udah hal biasa ya Pak ya. Tapi Abah Haji mungkin bersyukur karena ada teman yang nganterin. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Kita doain semoga Abah Haji sehat selalu, berkah selalu ya Abah Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.